Apa tah? Aslu kulli maksiatin, pokok setiap maksiat, wa goflatin dan lupa, wa sahwatin dan syahwat, ar-ridho adalah ridho. Ridho rela, ridho teh mau, daek, ya ridho teh. Ar-ridho ani nafsi wa aslu kulli taatin, pokok setiap ketaatan, wa yaqzotin dan terjaga bangun, wa ifatin dan terpelihara, adamur ridho tidak adanya ridho, minka darimu. Anha dari nafsu. Wala antas haba, demi engkau bersahabat dengan jahilan orang yang bodoh, la yardo tidak ridho, an nafsihi dari nafsunya, itu khairun lebih baik laka bagimu, min antas haba daripada engkau bersahabat, aliman akan orang alim, rodia yang yardo ridho itu alim, an nafsihi kepada nafsunya. Atau payu ilmin, apa artinya suatu ilmu, li alimin bagi orang alim, yardo yang ridho itu alim, an nafsi kepada dirinya. Wa jahlin dan kebodohan macam apa, li jahilin bagi orang yang bodoh, la yardo tidak ridho, an nafsihi dari nafsunya. Dua ya. Sok aslu kulli maksiatin, pokok setiap maksiat, goplah syahwat, maksiat, goplah lupa, syahwat adalah ridho kepada nafsu. Nah, kita tahu ridho, nafsu dulu bicara nafsu. Nafsu itu apa sih? Jiwa. Nafsu atau jiwa menurut ahli tasawuf itu ada 7. 1 nafsu ammaroh, nafsu yang memerintahkan, ammaroh. Nah, saya lihat di dalam kitab ini ya, dulu Qomil Tugian karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau mengatakan nafsu itu ada 7 level, 7 tingkatan. Yang pertama ammaroh, tempatnya di dada, sini dada. Nafsu ammaroh di sini tempatnya. Pasukannya, dia punya pasukan, bakhil, ambisius, jahlu, bodoh, hasad, kibru, syahwat, godob. Yang pertama apa? Nafsu ammaroh. Tempatnya di mana? Di dada. Pasukannya naon? Bakhil, hirs, ambisius kepada dunia. 2, 3 hasad. 4 jahlu. 5 kibru, sombong. 6 syahwat. 7 godob. Itu nafsu ammarah. Ayatnya di dada. Yang kedua nafsu lawamah, tempatnya di kolbu. Nah, kolbu itu di mana? 2 jari dari susu sebelah kiri. Ini kolbu. Ini dimensi di sini. Ya, lamun di HP mah WA di dia posisinya, Instagram di sini, Facebook di sini, terus apa lagi? Twitter di sini.
Posisinya di sini. Ya. Ini jadi 2 baris dari apa? Dari susu sebelah kiri. Ini kolbu di sini. Kolbul lahmani, kolbu daging yang suka ditempati oleh kolbu ruhani. Ya, kolbu. Ini nafsu naon lawamah. Pasukannya suka mencela, bangga, ujub gitu ya, gibah, ria, zolim, dusta, lupa. Nah itu nafsu apa? Lawamah. Suka mencela dia mah. Dikit-dikit moyok ka batur teh. Itu nafsu lawamah. Yang ketiga nafsu mulhimah. Tempatnya di ruh. Wah, ruh, awas, ruh. Di mana itu ruh? 2 baris, 2 jari di bawah susu sebelah kanan. Tahta sajil aiman biqadri sab'ina. Nah, gitu bahasnya. Udah saya terjemahkan aja ya. 2 baris di bawah susu sebelah kanan. Pasukannya apa? Dermawan, qanaah, hilim deh menahan amarah, hilim. Tawadhu, tobat, sabar. Itu yang punya nafsu mulhimah. Palhamaha puju roha wa taqwa. Kemudian level yang keempat nafsu mutmainah. Tempatnya sir. Ya, itu. Tempatnya di sir. Sir itu di mana? 2 jari dari susu sebelah kiri. Nah, 2 jari ini. Jadi sir mata, sir dia. Ya kolbu, ya sir gitu tanya. Kolbu mah 2 baris, 2 jari di bawah susu sebelah kiri. Kalau sir ini 2 apa? 2 strip, 2 jari di sebelah ini. Jadi mengarah ke dada. Nah, ini sini. Jadi ini kolbu, ini sir. Nah, pasukannya apa? Pasukannya adalah dermawan, tawakal, ibadah, syukur, ridho, takut. Nah, itu apanya itu? Jadi yang suka memerintahkan untuk tawakal, untuk ibadah, untuk bersyukur, untuk ridho, untuk takut, itu nafsu mutmainnah. Nah, berikutnya nafsu radiyah. Nafsu radiyah. Tempatnya di sir. Nah, apa sir? Seluruh jasad. Seluruh jasad. Pasukannya juhud, ikhlas, waro, riadoh. Nah, yang keenam nafsu mardiyah. Tempatnya khofi, yaitu 2 jari seukuran 2 jari dari susu sebelah kanan. Kalau tadi di sini ruh, sokra, ya kolbu ruh, ya kolbu ruh. Ya tempat apa tadi? Nafsu lawamah. Ini nafsu nanti teh nu katilu mulhimah. Ah, itu ya. Terus di sini sir mutmainnah. Rodiyah. Terus apa? Mardiyah. Nah, mardiyah di sini sebelah kanan. 2 baris dari susu sebelah kanan. Jadi ya ruh, iya sir, ya. Mardiyah nih. Khofi. Ya, pasukannya husnul khuluq, akhlak yang baik, lemah lembut kepada makhluk,
Ya, itu. Nah itu. Terakhir nafsu kamilah. Tempatnya akhfa. Akhfa itu di mana? Wasatu sodri, di tengah-tengah dada. Jadi amarah di sini, ini di sini nih. Ya, nafsu apa nih? Nafsu kamilah. Nah, kalau Bapak sedang perhatikan, mana nafsu yang buruk? Satu nafsu maroh, yang kedua nafsu apa? Lawama. Nah, nafsu yang 5 mah bagus. Mana tadi? Mulhimah, mutmainnah, rodiyah, mardiyah, kamilah. Ya, gitu. Mutmainnah seperti sekarang kita lihat nafsu mutmainnah, dia punya pasukan apa? Jud, dermawan, tawakal, ibadah. Atau saya pasrah saya maka Allah lah. Tadi dorongan naon tah? Dorongan nafsu. Nafsu naon tah? Nah, mulhimah, mutmainnah, rodiyah. Tuh, jadi nu goreng mana tah? Jadi kita kembalikan sekarang. Pokok setiap maksiat lupa syahwat, ridho kepada nafsu. Nafsu apa? Nafsu tadi teh yang menjadi inti maksiat, lupa syahwat, nafsu apa? Amaroh ataupun nafsu lawama antos. Eta nu goreng mah. Jadi tidak semua nafsu itu buruknya. Kadek nafsu teh jiwa, software jiwa. Saya ingin terjemahkan nafsu itu jiwa, bukan nafsu ukur, makan nafsu makan. Eta mah nafsu makan wae. Lain kadinya nafsu itu jiwa. Nah, sementara pokok setiap ketaatan tidak ridho dengan ajakan nafsu. Mana tadi? Ammaroh dan lawama. Jadi sekarang kita teh zikir untuk mematikan nafsu naon? Ammaroh dan lawama, menghidupkan nafsu mutmainnah, mulhimah, rodiyah, mardiyah, kamilah. Tasina eta sudah tumbuh eta. Hama di paehan tanaman sina itu semprot nata tuh aya hama kau yang di paehan. Terus kuma kan kita tangkalan lagi lamun tidak ada hama mana ontah. Woi bagus, nanti berbunga buah. Itu yang diharapkan dari zikrullah teh. Ya, tas wala antas sahabat jahilan, demi kau bersahabat dengan orang bodoh yang tidak ridho kepada nafsunya. Jadi lamun ditanya, saya mau bergaul, silakan bergaul mah. Kalau dengan si A orangnya bodoh, bukan kiai, bukan ajengan, yang pintar lah, bukan kiai, bukan ajengan, bodoh, boro-boro masantren, bisa dengan seukur sholat 5 waktu, qobliyah, ba'diyah, baca Quran, selawat, zikir weh. Ari si B kan bos, wah si B mah eta pakar fikih. Sehingga di majlis ulama juga bagian fatwa. Ya. DNU masuk ke dalam lembaga bahsul masail. Pokoknya sepakarna we geus. Usul fikihna hebat. Ya, qawaidul fikihna, mustalah fikihna. Bahkan fikih bukan hanya dikuasai masalah ubudiyah, munakahat juga dikuasai, jinayat dikuasai, muamal dikuasai. Bukan hanya satu mazhab tapi 4 mazhab hafal. Bagaimana niat? Oh, niat menurut mazhab Syafi'i wajib, menurut mazhab Hanafi ini wajib. Gitu tahu. Bagaimana kalau menyentuh kemaluan? Menurut mazhab Syafi'i batal, menurut mazhab Hanafi tidak batal. Semua tahu. Dalilnya apa? Saya mau bersahabat. Dengan mana? Apakah dengan si A, orang bodoh tapi dia tidak dikuasai oleh nafsu ammaroh, nafsu lawamah. Sementara si B orang alim,
Alim dalam fikih, alim dalam baca Quran, alim dalam ilmu tauhid, alim dalam ilmu terserah ilmu nahu sorab, dia benar-benar pintar pakarnya. Tapi sayang dia dikuasai oleh nafsu ammarah, nafsu lawamah. Nah, kata musonib, kamu lebih baik bersahabat dengan orang bodoh, bukan kiai, bukan ajengan, bukan tuan guru, bukan apalagi tengku, tetapi dia tidak dikuasai oleh nafsu ammarah dan lawamah. Itu lebih baik bagimu bergaul daripada dengan orang alim, kiai sekalipun, ajengan sekalipun, tapi dikuasai oleh apa? Nafsu ammarah dan nafsu lawamah. Kenapa ta'ayu ilmin dialimin? Apa artinya ilmu bagi seorang yang alim kalau dia dikuasai oleh nafsu ammarah dan nafsu lawamah? Apa artinya? Dan payu jahlin dijahilin, apa artinya kebodohan? Artinya tidak berarti apa-apa. Sekalipun dia bodoh, tapi dia tidak dikuasai oleh nafsu ammarah dan lawamah. Jadi intinya, ya awas nih, ya keulamaan itu hampir tidak ada. Kadek, jangan kita kadang-kadang ya kita sendirilah terpukau orang karena apa? Sering terpukau orang karena kekiaianana, karena keajenganana, karena keustadanana, karena penampilannya, gitu ya. Gitu. Kata Syaikhulillah, tar dulu, jangan kamu bersahabat dengan dia. Bagaimana dia? Ahli dalam agama, penampilannya memang agamis. Coba lihat, ridho enggak dengan nafsunya? Wah, menimuk mak cenah kabatur teu haup sakauk gaplok marah. Tadi teh nafsu amarah teh, nafsu amarah mulhimah. Menguasai dirinya. Dikit-dikit marah, dikit-dikit dia mencela orang lain. Menceramah teh geus we ditatap kabeh. Bener kabeh di hadapan mana, semua salah. Yang maklum punya ilmu agama tuh tinggi. Nah, sementara di situ tukang sound system anu naon tah. Anu tukang ini dia bisa menata hatinya sehingga tidak dikuasai oleh nafsu ammarah lawam. Eta nu kudu dibaturan mah. Ya. Itu. Sok. Bisa dipahami? Jadi yang menjadi acuan teh geus lah ilmu zuhur geus wahana naonna lah. Ilmu zahir tidak akan berarti apa-apa kalau orang masih tetap dikuasai oleh ilmu nafsu ammarah lawamah. Itu tidak ada artinya itu. Ilmu zahir itu kalau masih dikuasai oleh hatinya, dikuasai oleh ilmu nafsu ammarah lawamah. Tapi kebodohan tentang apa? Ilmu syariat masih lebih berharga ketika dia tidak dikuasai oleh nafsu ammarah lawamah. Lanjut, kaifa bagaimana tuhroku dibedah, dibakar, laka bagimu apa al-awaidu, al-awaid adat, wa anta sedangkan engkau lam tahruk laka aipat tuhroku dibakar laka awaid kebiasaan di luar kebiasaan, wa anta sedangkan engkau lam tahruk tahrik ya tidak bakar min nafsika darimu al awaid akan adat istiadat. Kiralah ari hayang dibari hawarikul adat keistimewaan, tapi adat yang ada pada dirimu tidak dibakar. Geus oke. Naheun teh nya deung aing sloba
Kada aya awaidnya. Awaid yang pertama, kita sering mendengarkan khawarikul adat. Apa khawarikul adat? Yang membedah, merobek adat kebiasaan. Ya coba bisa segera bicara khawarikul adat lah. Khawarikul adat itu kalau muncul dari Rasul disebutkan mukjizat. Muncul dari calon nabi bakal pinabian irhas. Seperti Nabi Muhammad ketika beliau berbisnis ekspor impor di Mekah ke Syam, membawa barang itu selalu dipayungi oleh awan. Ika berarti gitu awan teh nuturkeun. Teu kapanasan Nabi. Sakitu terang benderang eta awan teh nuturkeun. Matahari itu nggak berani memanasi tubuh Nabi karena di Nabi ada cahaya mantul sianun itu khawarikul adat. Banyak kan khawarikul adat Nabi, makanan yang sedikit jadi banyak, air yang sedikit jadi memancar dari sela-sela jarinya. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Ibrahim dibakar. Biasanya kalau dibakar kena api itu gimana? Tubuh terbakar, hangus kan? Mati. Kemudian tongkat dipukulkan jadi ular, dipukulkan lagi ke lautan jadi belah. Itu namanya khawarikul adat. Mujizat timbul dari wali namanya apa? Karomah. Timbul dari orang alim, orang soleh itu namanya maunah, pertolongan. Paham? Nah, itu namanya khawarikul adat. Nah, kamu pengen punya seperti itu? Ya pengen. Sok, kalau kamu pengen seperti itu, bakar dulu adat kebiasaan yang ada pada dirimu. Naon? Adat kebiasaan teh sombong. Ternyata kebiasaan manusia sok hayang sombong, ujub, gitunya. Terus tahun deta, secara batin ya, zahir batinnya ujub. Kemudian apa lagi? Sombong, riya. Ya, bakar dulu itu. Nanti engkau akan mendapatkan khawarik di luar kebiasaan adat. Apalagi khawarikul adat. Sok nusuk percaya terus gumantung ke adat teh. Lamun teu dahar teh aing aduh lulus cenanya. Itu bergantung kepada adat. Ya, wah lamun teu tidur cukup. Tidur teh bisa-bisa lemes, gering, tah eta teh bergantung kana naon? Kana adat. Putuskeun heula ketergantungan kepada adat. Nanti kamu akan mendapatkan khawarikul adat. Ai urang anu bergantung wae kana adat mah. Wah, teu boga duit mah geus. Susah balangsak, hese kana senang. Jauh dengan senang, selang, udahlah. Nah, itu bergantung kepada adat. Putuskan ketergantungan kepada adat. Nanti kamu akan diberi khawarikul adat. Di mana-mana butuh aya. Ngan asupkeun kantong. Teu boga duit. Kunyung aya. Itu khawarik itu. Banyak tuh ulama yang kasih gitu. Khawarikul adat. Ya. Itu. Jadi bagaimana mungkin kamu bisa mendapatkan khawarikul adat, ya, berupa karomah, berupa maunah, gitunya. Sedangkan kamu tidak membakar kebiasaan yang ada pada dirimu, apa? Sombongnya, ujubnya, ya, gitu. Jadi oleh karena itu jangan berharap akan dapat khawarikul adat kalau kebiasaan-kebiasaanmu yang buruk itu masih ada pada dirimu, ya. Jadi kudu naon heula istilah lamun hayang menang perah cek urang Sunda mah kudu daek perih. Hayang we menang perah tuh perah bisa diular teh kudu daek perih. Teu perih mah tuh mah menang perah. Kan gitu istilahnya. Kembali kepada tadi. Lamun hayang menang prestasi, lamun menang hayang gelar, mau menang hayang penghargaan, atuh galau heula sing bener. Nah gitu kan? Pasti kayaknya bakal timbul itu. Ari hayang we jadi dokter tapi pak kuliahna di fakultas kedokteran
Kalau kan fakultas ekonomi pasang we dinya teh gelar teh dokter. Nah, itu dokter teh datang kadanya pelangapolong itu bisa kukumaha. Ya kan? Jadi gitu, awaidnya. Bakar dulu kebiasaan buruk pada dirimu, nanti kamu akan diberikan khawarik, keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Syekh Abdul Hasan yang kalian tadi mengajak kepada kita untuk ya menghilangkan dulu kebiasaan buruk pada kita. Dah segitu aja, wallahu a'lam bishawab.